Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Subang. Di sini saya dan rekan tim saya sedang berada di Gedung Sinder Kasomalang Subang, dan saya akan menceritakan sejarah yang ada di Kebun Teh Kasomalang Subang, yang dimana Kebun Teh Kasomalang Subang ini ternyata mempunyai sejarah loh, dan juga Gedung Sinder ini mempunyai sejarahnya juga. Gimana sih perjalanan selanjutnya? Ikutin terus ya, check it out. Nah, saat ini saya sedang berada di dalam Gedung Sinder Kasomalang, yang dimana tempat ini kerap dikelola oleh warga setempat dan juga para pemuda yang ada di sekitar gedung ini. Terus di gedung ini juga kerap dijadikan tempat kegiatan warga sekitar. Dan juga di dalam gedung ini terpajang beberapa dokumentasi lama yang dokumentasi tersebut adalah dokumentasi perkebunan lama di Kasomalang Subang. Setelah kita menelusuri beberapa saat, berikut cuplikan salah satu narasumber yang kami wawancarai. Baik Bapak, perkenalkan namanya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny, biasa dipanggil di seputaran Kasomalang itu dengan panggilan Denny Odo. Alhamdulillah dari 2017 sampai dengan saat ini saya sebagai pengelola dari Gedung Sinder Kasomalang. Sebelumnya saya sama rekan saya ingin tahu bagaimana sejarah yang ada di Gedung Sinder ini. Oke. Sebetulnya untuk sejarah Gedung Sinder itu sendiri, Gedung Sinder sendiri merupakan bangunan peninggalan sejarah dari masa kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1820 dan sekarang merupakan menjadi hak milik dari PTPN 8 Tambak Sari dulu. Jadi PTP Nusantara 8. Dan alhamdulillah hari ini dari 2017 dikelola oleh PT Gedung Sinder sendiri. Adapun Gedung Sinder kenapa Bapak Gedung Sinder ini disebutnya Gedung Sinder gitu? Oke. Gedung Sinder sendiri kenapa namanya Gedung Sinder? Semasa peninggalan kolonial Belanda memang digunakan oleh perkebunan sebagai rumah dinas dari salah satu karyawan atau jabatan karyawan yang ada di perkebunan, yaitu Sinder. Sinder itu artinya pengawas. Jadi kalau zaman sekarang mungkin setingkat supervisor kalau di perusahaan. Di perkebunan namanya Sinder, maka rumah dinas ini ditempati oleh seorang Sinder, maka dinamakan Gedung Sinder. Baik, apakah Gedung Sinder pernah mengalami renovasi besar atau perubahan yang signifikan pada bangunannya? Jika iya, kapan dan apa alasannya? Bagus, pertanyaan yang bagus. Gedung Sinder sendiri kita kelola dari tahun 2017. Yang sebelumnya memang itu miliknya perkebunan. 2017 kita kelola kerjasama antara Yayasan PPLI Indonesia, Berisi yang sebuah klub Vespa bekerjasama dengan perkebunan untuk mengelola Gedung Sinder sendiri. Untuk renovasi sendiri, kita tidak renovasi besar-besaran, kita masih tetap mempertahankan bentuk asli dari Gedung Sinder sendiri. Cuman ada perbaikan di bagian-bagian tembok, pengecatan, kayu-kayunya juga masih 90% masih asli, lantai, genting, semuanya masih asli. Dan itu komitmen kita untuk menjaga keaslian dari Gedung Sinder sendiri. Apa saja cerita menarik atau kisah yang
tadi sudah kita bahas bahwa yang menarik di Gedung Sindar ini adalah ini salah satu bangunan yang masih bertahan dari tahun 1820 hasil peninggalan zaman Belanda, dan ini merupakan bangunan bersejarah bagi Subang. Dan hal yang menarik sekarang adalah bahwa Gedung Sindar ini hadir di Kasomalang sebagai satu tempat bernaungnya komunitas atau organisasi, yaitu pemuda peduli lingkungan yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial. Terus yang kedua ada organisasi sebuah klub otomotif, klub Vespa, yang memang lebih bergerak di sosial. Terus satu lagi memang sekarang ada Gedung Sindar Creative Center, di mana si Gedung Sindar Creative Center ini menampung anak muda yang mau berkreativitas secara positif dari manapun, mau dari Jalan Cagak, dari Bunihayu, dari Bojongloa, dari berbagai tempat. Sepanjang anak itu punya kreativitas, punya kegiatan positif, bisa dilakukan di Gedung Sindar ini. Alhamdulillah, Gedung Sindar ini sendiri yang menariknya menjadi pusat kegiatan dari Kecamatan Kasomalang sendiri, seperti PHBI, perayaan hari-hari besar negara Republik Indonesia, perayaan hari besar Islam, kegiatan kepemudaan, UMKM, musik, senam, ada juga ya kayak gini lah, kunjungan-kunjungan dari siswa-siswa SMA dan penelitian dari rekan-rekan mahasiswa. Sepanjang kegiatan itu positif, insya Allah kita welcome. Oke. Siapa aja tokoh yang berperan penting dalam memelihara Gedung Sindar ini? Oke, dalam hal pemeliharaan atau perawatan Gedung Sindar ya, sebetulnya kita tidak punya satu tokoh yang nggak dipentingkan gitu. Artinya perawatan dan pemeliharaan Gedung Sindar ini menjadi tanggung jawab dari orang-orang yang tadi saya bilang, siapapun orangnya, siapapun anak mudanya yang mau membuat satu kegiatan positif, maka tanggung jawab pemeliharaan, tanggung jawab kebersihan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Walaupun memang ada beberapa orang yang kita tugaskan untuk memelihara tempat tersebut. Tapi kalau berbicara tokoh penting, bagaimana sih misalnya kok Gedung Sindar ini sekarang menjadi pusatnya anak muda Kasomalang yang kreatif di sini, bisa menjadi pusatnya kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir anak muda dari beberapa desa sampai anak kecil pun kita urus. Kegiatan-kegiatan sosial seperti yatim piatu atau hal apapun itu, siapa tokoh pentingnya? Tokoh pentingnya itu ada satu yang namanya Pak Budi Hermawan, selaku ketua dari PPLI Indonesia. Yang kedua ada Bapak Ahmad Buhori selaku Dewan Pembina dari Yayasan PPLI itu sendiri. Tentunya banyak tokoh-tokoh lain juga yang sangat membantu akan eksistensi dari si Gedung Sindar sendiri sampai saat ini. Untuk ending cuplikan akhir setelah video wawancara, kesimpulannya, Gedung Sindar bukan hanya sebagai bangunan tua, tetapi juga sebagai peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan agar generasi mendatang bisa belajar dan menghargai sejarah serta kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Memelihara tempat ini berarti menjaga warisan budaya,
sekaligus memberikan penghargaan pada mereka yang pernah hidup dan berkarya di sana.